Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa dalam renungan harian bersama Ibu Bapak Saudara sekalian. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan mengaruniakan kami keselamatan dan memberi kami hari yang baru. Di minggu yang baru ini untuk kami melaksanakan aktivitas. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus membimbing kami untuk memahami firman-Mu. Kami sedia membuka, membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini ialah Efesus pasalnya yang pertama ayat 13 hingga ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada hari ini ialah peran Roh Kudus. Memahami Roh Kudus adalah sama dengan upaya kita memahami hal-hal yang sederhana dan ajaib. Sederhana karena memang dapat disaksikan, dibaca, dipahami di sekitar kita yang sama dengan kita melihat. Bertumbuh, berbunga, gugur, kembang anggrek. Jadi ajaib, ada banyak kekaguman, ketidakmampuan memasukkan dalam penalaran, dan betapa kecilnya otak kita berupaya menjangkau keajaiban-keajaiban yang terang benderang kita lihat, nikmati di sekitar kita. Kita hanya dapat berkata, wow, atau bisa saja kita berkata, luar biasa, atau bisa saja, kok bisa? Pertanyaan kita, kapan Roh Kudus diam, berkarya dan menjamin hidup kita? Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara-saudara, Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Efesus hendak menguatkan iman mereka dengan menjelaskan sifat dan tujuan gereja atau tubuh Kristus di mana Roh Kudus yang memelihara. Jelas sekali pada bacaan kita. Bacaan kita bahwa karya Roh Kudus dalam jemaat bekerja bersama dengan pengetahuan mereka tentang Injil. Keselamatan yang mereka dengar, lalu mereka percaya, dan Roh Kudus adalah yang dijanjikan serta merupakan jaminan penebusan yang menjadikan umat Tuhan menjadi milik Allah, dan karena itu kita terus memuliakan namanya. Jadi untuk kita menjadi milik Allah dan memuliakan namanya, dengar firman dan percaya kepada Injil keselamatan Yesus Kristus. Biarkan Roh Kudus berkarya dan memampukan saudara dan saya untuk membawa perubahan. Mulai dari diri kita sendiri, di sekitar kita, dan dimanapun kita pergi dan berada. NKB 96 bait yang pertama. Datang ya Roh Kudus. Datang ya Roh Kudus, masuki hidupku, beri apimu, beri sinarmu. Datang, oh datang dan bertata di hatiku. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Roh Kudus
hendak diam dan terus berkarya di dalam hidup kami. Terima kasih sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dan dimampukan untuk mewartakan kabar kesukaan, Injil keselamatan untuk semua orang. Berdiam Roh Kudus dan menguasai mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.